Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, berjumpa lagi dengan Ibu dalam mata pelajaran IPA. Kali ini kita akan belajar tentang cahaya dan alat optik. Dengan adanya cahaya, kita dapat melihat indahnya ciptaan Tuhan. Kita bisa melihat wajah teman-teman kita, melihat orang tua kita, melihat berbagai bunga, hewan, pemandangan alam. Nah, kita wajib bersyukur kepada Tuhan atas karunia cahaya yang diberikan kepada kita. Mengapa cahaya dapat membantu kita melihat? Lalu bagaimana juga proses melihat dengan adanya cahaya tersebut? Agar mengetahui bab ini, ayo kita pelajari materi ini dengan penuh semangat. Sifat-sifat cahaya. Yang ke-1, cahaya merambat lurus. Yang kedua, sifat cahaya dapat dipantulkan. Cahaya memiliki sifat dapat dipantulkan jika menumbuk suatu permukaan bidang. Pemantulan yang terjadi dapat berupa pemantulan baur dan pemantulan teratur. Yang ketiga, sifat cahaya yaitu cahaya dapat dibiaskan. Cahaya akan dibiaskan ketika melalui dua medium yang memiliki kerapatan optik yang berbeda. Yang keempat, cahaya merupakan gelombang elektromagnetik. Gelombang cahaya terbentuk karena adanya perubahan medan magnet dan medan listrik secara periodik, sehingga merupakan gelombang elektromagnetik. Selanjutnya yaitu materi yang kedua, pembentukan bayangan pada cermin. Pernahkah kamu bercermin? Ya, tentu ya, sering. Nah, tahukah kamu bahwa cermin yang kamu pakai untuk berkaca setiap hari adalah sebuah cermin datar? Jika seberkas cahaya mengenai cermin datar, maka cahaya tersebut dipantulkan secara teratur. Peristiwa pemantulan cahaya pada cermin datar menyebabkan pembentukan bayangan benda oleh cermin. Adapun sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar adalah 1. Bayangannya maya atau semu. Yang kedua, bayangannya sama tegak dengan bendanya. Yang ketiga, bayangannya sama besar. Yang keempat, bayangannya sama tinggi. Dan yang kelima, bertukar sisi. Contoh, kalau aslinya tangan sebelah kanan, tetapi di cermin itu menjadi sebelah kiri kita. Selanjutnya, bayangan yang dibentuk oleh dua buah cermin datar yang membentuk sudut dapat dihitung dengan menggunakan rumus N sama dengan 360 dibagi X atau sudut antara dua cermin dikurangi 1. Nah, nanti latihan soalnya ya, Ibu berikan. Untuk mengetahui langkah-langkah cara melukis bayangan pada cermin datar, silakan boleh dibaca di buku paket halaman 176 sampai 177. Pembentukan bayangan pada cermin cekung. Cermin cekung adalah cermin yang memiliki permukaan pantulnya melengkung ke dalam berbentuk cekung. Misalnya pada bagian dalam sendok, itu berbentuk cekung. Cermin cekung bersifat mengumpulkan sinar pantul atau konvergen. Adapun bagian-bagian cermin cekung itu diantaranya ada M yang dilambangkan M yaitu pusat kelengkungan, F yaitu titik fokus, O adalah kelengkungan cermin, dan R adalah ruang benda. Untuk ruang benda di sini ada yang di depan cermin dan ada yang di belakang cermin. Jika bendanya terletak di antara O dan F, itu benda di ruangan 1. Jika bendanya disimpan di antara F dan M, itu berada di ruangan 2. Jika bendanya di luar M, itu bendanya berarti di ruangan 3. Ruangan 1, 2, dan 3 itu terletak di depan cermin. Kemudian jika bendanya ada di ruangan 4, berarti itu di belakang cermin. Agar dapat mengetahui pembentukan bayangan pada cermin cekung,
kita semuanya dapat menggunakan diagram sinar dan 3 sinar istimewa. Adapun sinar-sinar istimewa pada cermin cekung ada di halaman 181 sampai 182. Tugasnya yaitu digambar di buku ya. Untuk melukis bayangan pada cermin cekung diperlukan minimal 2 buah sinar istimewa yang secara umum itu yang dipakai biasanya menggunakan kaidah 1 dan kaidah 2. Untuk menentukan ruang bayangan dan sifat bayangan yang lebih singkatnya sebetulnya mudah tanpa kita harus melukis, di mana ini rumus yang sudah dipakai secara umum. Selanjutnya persamaan cermin cekung. Persamaan cermin cekung menyatakan hubungan kuantitatif antara jarak benda ke cermin, jarak bayangan ke cermin, dan panjang fokus, di mana 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Ini persamaan matematisnya ya. Selain persamaan tersebut, kita juga harus mengetahui perbesaran bayangan yang dihasilkan oleh cermin cekung. Untuk rumus perbesaran bayangan pada cermin cekung adalah M sama dengan H aksen dibagi H atau S aksen dibagi S. Untuk selanjutnya, sinar-sinar istimewa pada cermin cembung pada intinya hampir sama. Untuk tata cara melukisnya menggunakan sinar-sinar istimewa. Ada 3 kaidah. Kemudian untuk persamaan cermin cembung sama saja rumusnya dengan cekung, dengan catatan kalau dicembung harga F dan R bernilai negatif. Nah, sekian penjelasan dari Ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.